Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah raya, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, kita akan tundukkan kepala untuk kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dalam ibadah raya ini. Ya Tuhan, sebelum kami beribadah, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan semangat yang baru, terutama mohon kemurahan-Mu, mohon pengampunan-Mu Tuhan, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Dan sekarang Tuhan kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami, mengimami ibadah kami, bahkan menggembalakan kami Tuhan dengan firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan tolong Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di saat kami memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu acara ibadah ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan, alat-alat yang kami gunakan biar Tuhan memberkati. Terima kasih, kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita menyanyikan pujian yang mengagungkan serta memuliakan Tuhan lewat puji-pujian dalam buku NR nomor 97, Kasih Allah Melingkupi Saya. Ku tak takut jua.
dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ini benar, sebab kasih yang sempurna itulah pribadi Allah sendiri yang sudah menolong, yang sudah mengangkat ketika kita betul-betul jatuh di dalam dosa, dalam kelemahan, di saat kita jauh dari Tuhan. Maka kasih itu yang menarik, mengangkat kita, melepaskan kita. Itu sebabnya biarlah kasih Allah itu tetap ada dalam hati kita untuk kita bisa mengasihi Dia dan sampai kita bisa mengasihi sesama. Mari saudara sekalian, kita akan melanjutkan satu pujian dari buku NR juga. Buku NR NR 136. NR 136. Kita akan lakukan NR 136. Kini saatnya. Haleluya.
kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, saat ini sesudah kami memuji membesarkan nama-Mu kembali, kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan, sebab kami sangat merindukan Engkau, sangat merindukan firman-Mu, dan itu sebabnya sekali lagi kami serahkan hati kami ke tangan-Mu, biar Tuhan sucikan, Tuhan kosongkan hati kami untuk supaya kehendak-Mu yang masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong para hamba-hamba-Mu semua, para gembala, para pendeta dalam tugas pelayanan untuk memimpin sidang-Mu. Berikan firman-Mu Tuhan, berikan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga sidang jemaat juga boleh mengalami kebangunan rohani selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepada-Mu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi kehidupan kami, menyatakan kekurangan kami, dan firman-Mu memberikan kami percaya sampai mempercayakan hidup kami sepenuh kepada-Mu Tuhan, terutama pembaharuan yang datang dari firman-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Biar Tuhan juga menolong, tetap memberkati semua. Dudukkan dengan baik, berikan kerinduan untuk merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan kembali, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Sekali lagi, ini bukan kuat dan gagah kita, tapi sungguh-sungguh ini merupakan kemurahan Allah kepada kita semua. Hingga saat ini kita bisa menggunakan waktu untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Lain orang atau lain tempat belum tentu juga mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Kalaupun bisa beribadah, mereka dengan sembunyi-sembunyi di negara-negara, ya di tempat-tempat lain yang betul-betul kesulitan-kesulitan dalam pemberitaan firman Allah dan mendengarkan firman Allah. Sementara kita yang ada di Indonesia ini, sekalipun ada masalah persoalan, tetapi tidak sampai kita dilarang untuk beribadah, dan kita diberikan kebebasan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya biar kita manfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk kita bisa berubah. Puji Tuhan saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan memeriksa, belajar kepada tema yang baru setelah Tuhan sudah memberkati kita, memberkati kita. Saya lupa sudah berapa bulan itu kita mempelajari tentang perjalanan bangsa Israel itu, tapi gongnya yang kita harus selalu ingat, kita sedang dibawa untuk masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, pembentukan tubuh mempelai, itulah Kanaan. Ini gongnya kita sedang diarahkan di sana, dan itu sebabnya satu lanjutan daripada pelajaran yang sudah kita terima ini, biar kita di hari-hari ini juga mengalami suatu pembaharuan. Dan pembaharuan itu tentu tidak muncul dari kekuatan diri kita sendiri, atau kemampuan kita. Pembaharuan itu pasti datangnya dari firman Allah. Kita mungkin bisa berusaha untuk bisa mengubah diri kita
Namun demikian Rasul Paulus mengatakan di saat dia mau berbuat baik, justru perbuatan yang jahat itu muncul. Itu membuktikan bahwa daging kita, manusia kita, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk bisa mengubah diri kita, untuk mengalami satu pembaharuan dari diri kita sendiri. Itu tidak bisa. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa di dalam firman Allah, sebab firman itu adalah pribadi Allah, dan pribadi Allah lewat firman-Nya itulah firman yang kita dengar, firman yang kita terima, firman yang kita yakini dan menjadi iman itu maka sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Kehidupan yang rusak, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan perbaiki. Ketika kita masih berdosa, maka Tuhan menolong mengangkat kita untuk juga Tuhan memperbaiki. Ketika kita masih jauh dari Tuhan, Tuhan yang menarik kita. Jadi semua ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kepedulian Tuhan terhadap kita, supaya setelah kita selamat, kita mengerjakan keselamatan saudara sekalian, dan sekaligus kita juga boleh oleh firman Tuhan ini kita akan dibaharui sampai sewaktu-waktu Tuhan juga akan membuat semua menjadi baru. Puji Tuhan. Mari saya akan membawa kepada kita semua, dan untuk itu saudara sekalian, nanti saya mohon dukungan doa, bukan hanya untuk kali ini. Tema yang baru ini yang akan kita pelajari bersama-sama ini kita serahkan kepada Tuhan, sebab tema ini adalah firman Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara sekalian, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan apa-apa untuk bisa menjelaskan firman Allah. Namun juga saya meminta kepada sidang jemaat, dari sidang jemaat ini ada satu kerinduan hati untuk supaya juga firman Allah ini, firman Allah yang nanti kita akan pelajari bersama-sama ini, dibukakan oleh Tuhan. Kerinduan jemaat itu juga sangat menentukan bagaimana Tuhan itu memberikan firman kepada kita, tentu lewat hamba Tuhan, tentu lewat gembala, di samping kita bisa membaca, kita bisa mendengar. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama saudara sekalian untuk membaca dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu, pada sore malam hari ini kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-21, saudaraku. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini pokok daripada tema kita di hari-hari ini, saudaraku. Namun demikian nanti kita akan memulai dari ayat yang pertama, dan kita bisa melihat saudara sekalian bahwa Wahyu pasal 21 ini merupakan satu pernyataan Tuhan, lewat penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia di Pulau Patmos. Jadi ini Rasul Yohanes ini hamba Tuhan yang oleh karena firman Allah dia mengalami suatu pembuangan di Pulau Patmos, pulau yang terpencil, saudaraku, di Asia Kecil sana, kurang lebih di sekitar Turki sekarang ini, yang mengalami suatu pengasingan di sana, saudara sekalian, dan di sana ternyata Tuhan itu menyatakan suatu keajaiban yang luar biasa, Tuhan memperlihatkan hal-hal yang luar biasa, khususnya dalam kitab Wahyu ini, kitab Wahyu ini, maka kitab Wahyu ini menceritakan tentang apa-apa yang akan terjadi. Dan kita bersyukur saudara sekalian jika Rasul Yohanes itu diberikan satu penglihatan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat, untuk menceritakan, untuk mencatat, saudaraku. Dalam satu kitab yang namanya kitab Wahyu ini,
untuk supaya kehidupan kita anak-anak Tuhan, murid-muridnya Tuhan itu bisa membaca, bisa mengetahui, dan sungguh-sungguh saudaraku, sampai pun hal-hal yang sedang terjadi, sampai kepada hal-hal yang akan terjadi. Ini luar biasanya. Itu sebabnya biar kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membukakan firman Allah ini. Kita akan membaca lebih dulu, temanya adalah ya dalam pasal 21 kitab Wahyu ayat yang kelima. Berbunyi demikian, ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Jadi ini bukan tulisan, ini bukan buah pikiran dari Rasul Yohanes, tidak. Tetapi dia menyaksikan ia itulah pribadi Allah yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah. Jadi kata lihatlah itu juga mengandung satu pengertian yang sangat dalam. Lihatlah. Jadi dari pihak kita seperti halnya ya dalam kitab Yosua dia mengatakan lihat tabut perjanjian. Ya, gerak dari tabut perjanjian itu harus dilihat dari jarak yang Tuhan sudah tentukan 2000 hasta itu untuk kita melihat gerak. Dan sekarang kata lihatlah ini juga muncul. Lihatlah. Artinya kita juga diminta dari pihak kita adalah untuk memberikan suatu perhatian. Lihat itu bukan dengan telinga, tapi melihat itu dengan mata. Perhatian kita, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini pernyataan Tuhan, saudara sekalian, yang didengar oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi tidak ada bekas atau ciri-ciri atau tanda-tanda yang lama, tidak ada. Sebab Allah sendiri mengatakan, aku menjadikan segala sesuatu, apapun yang dilihat itu, semua nanti akan menjadi baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, perhatikan, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini harus dicatat baik-baik, bahwa sesungguhnya Tuhan itu ingin menegaskan, meneguhkan, meyakinkan kepada kita bahwa ini benar. Segala suatu perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi tidak salah. Artinya apa? Kalau ini tepat dan benar, maka sungguh-sungguh apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini, dan kita meyakini karena ini yang berkata Allah. Allah itu bukan Allah pendusta atau penipu. Allah itu ya dan amin. Apa yang dikatakan itu pasti nanti akan digenapi. Ini sekarang diperdengarkan kepada Rasul Yohanes. Tujuannya untuk dicatat dalam kitab Wahyu ini, untuk disampaikan, untuk diwartakan, untuk kita bisa membaca semua, sehingga kita yakin bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu tepat dan benar, dan pasti juga akan terjadi. Ini yang juga saya meyakini, saudara sekalian. Sebab yang berkata itu Allah. Allah itu ya dan amin. Sementara Rasul Yohanes sebagai pribadi yang diberikan kepercayaan untuk bisa melihat sendiri, diperlihatkan oleh Tuhan, diizinkan Tuhan, saudaraku, untuk bisa ya berkata, ia yang duduk, lihatlah,
Yang duduk di atas tahta itu berkata, dia diizinkan untuk bisa mendengar suara itu secara pribadi. Itu sebabnya, saudara sekalian, kita meyakini jika Tuhan mengatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini harus kita yakini dan ini harus kita iman. Dan ini tujuan kehidupan kita. Kalau sekarang kita ini masih banyak hal, masih banyak hal yang masih mungkin belum seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya firman Allah yang kita dengar lewat ibadah-ibadah ini, maka firman Allah itu akan sungguh-sungguh akan mengajar kepada kita lewat firman-Nya itu. Sebab ayat mengatakan bahwa firman Allah itu yang merupakan ilham itu, saudara sekalian, itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan yang salah, untuk memperbaiki, dan untuk supaya kita dididik untuk menjadi kehidupan yang benar. Nah, sekaranglah saatnya sampai sewaktu-waktu Tuhan nanti memperbaharui semua. Tidak ada tanda sekecil apapun juga, tanda-tanda kehidupan lama itu. Puji Tuhan, ini keyakinan kita. Kita meyakini keyakinan kita itu dasarnya adalah firman Tuhan. Keyakinan kita itu dasarnya firman Tuhan, bukan katanya Rasul Yohanes, bukan katanya pendeta siapa, bukan katanya gereja mana atau sinode mana, bukan. Keyakinan kita itu dasarnya adalah firman Allah, sebab Dia yang berkata, Dia katakan, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya. Puji Tuhan. Sekarang saya akan ajak untuk kita semua, sebelum lanjut dalam pemeriksaan kita, bagaimana Tuhan juga memperlihatkan dalam pasal yang ke-21 ayat yang pertama, yang Tuhan perlihatkan juga kepada Rasul Yohanes, ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini kita lihat. Ada Rasul Yohanes diperlihatkan langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu kita bertanya, lalu kemana itu bumi yang lama, langit yang lama itu? Ini yang Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes. Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 1 ini lebih dulu. Nanti lebih lanjut, bukan hanya langit baru, bumi baru, tapi juga kota kudus Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Kita lihat betapa luar biasanya penglihatan yang ditunjukkan kepada Rasul Yohanes ini. Dan apa yang dipertontonkan kepada Rasul Yohanes ini, saudara, sesungguhnya nanti ini juga menjadi bagian kehidupan kita. Sementara, saudara sekalian, sementara kehidupan kita di hari-hari ini adalah kita masih berada di bumi. Bumi yang mana? Bumi yang lama. Yang kita pijak ini, bumi ini sewaktu-waktu bahkan sedang lenyap, sedang menuju kehancurannya. Nah, itu sebabnya maka Rasul Yohanes diperlihatkan ini. Kalau bumi ini sedang lenyap, saudara sekalian, ini hebatnya Tuhan itu.
jika nanti sewaktu-waktu bumi ini, bahkan ini sedang lenyap, sedang menuju kehancurannya, maka bagi kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sudah disediakan yang namanya langit baru, bumi baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Ini dipersiapkan untuk kehidupan-kehidupan yang percaya, yakin apa yang sudah difirmankan Tuhan untuk kita semua sekarang ini. Ya, tadi saya mengatakan bahwa sekarang kita masih berada di langit lama, bumi lama, di laut yang kita juga bisa lihat semua, masih lama. Itu sebabnya, saudara sekalian, Rasul Paulus dalam tulisannya dia mengatakan bahwa kehidupan kita ini di sini, kita dalam Ibrani pasal yang ke-13, Saudaraku, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ini harus menjadi catatan buat kita. Bandingkan dengan apa yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Langit, bumi yang baru, kota kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari Allah. Sementara kita berada di bumi ini, di bumi yang lama ini, dan Rasul Paulus mengatakan, atau lebih baik kita membaca, kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-13, ya, ini kita mulai dari sana. Ya, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Dan firman Allah ini sungguh-sungguh mengoreksi kita. Ya, mengoreksi kita. Ya, mengingatkan kita. Kalau mungkin kita ditanya, orang bertanya saya ini sudah penduduk tetap di Siwalan Kertopermelo, Gang 4 nomor I34. Saya penduduk resmi, penduduk tetap, ya, warga Siwalan Kertopermai, Gang 4 Blok I34. Dan saya sudah menempati tempat tinggal yang saya anggap tetap tempat yang tetap menurut saya sebagai manusia. Atau kita juga mungkin kita sebagai penduduk tetap dan tinggal di rumah yang tetap, ya, rumah yang bagus, rumah yang mewah dengan segala perabotan dan isinya, dengan harta benda yang kita punya. Rasanya kita tidak ingin pindah dari rumah kita. Ya, ini manusiawi kita. Tetapi Rasul Paulus dia mengatakan, di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Mungkin kita akan protes, aku sudah menjadi penduduk tetap. Lah, ketika ini dikaitkan dengan langit yang lama, bumi yang lama, itu tidak ada, dan sekarang adalah akan lenyap, bahkan sedang lenyap, maka firman Allah ini bisa sungguh-sungguh akan memberikan keyakinan kita, bahkan menyadarkan kita, betapapun kita punya rumah megah semegah istana sekalipun, dengan segala perabotannya, ternyata bahwa tempat tinggal di bumi ini bukan tempat tinggal yang tetap. Sewaktu-waktu kita bisa secara manusia bisa digusur, bisa tergusur jika umpamanya ada proyek
yang melanda rumah kita, bisa digusur dan semua. Artinya tidak tetap. Kenapa demikian? Dilanjutkan, ya, atau saya ulangi, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Artinya ternyata kita ini hanya sekedar mampir di dunia ini. Atau orang Jawa, kita ini hidup mampir ngombe. Seperti seorang musafir yang sesungguhnya ada tujuan. Sebab kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, dan kita sedang mencari kota yang akan datang. Kota yang akan datang. Dan ternyata kalau kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 21 tadi, ternyata Tuhan persiapkan kehidupan kita lewat apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang datangnya dari surga. Itulah tempat yang sesungguhnya yang Tuhan persiapkan kepada kita. Puji Tuhan. Jadi inilah ya keuntungan kita beribadah itu. Maka Tuhan ingin menjelaskan kehendaknya untuk kita, untuk supaya kita mengerti, untuk kita tidak gandoli apa yang ada di bumi ini, bumi yang sedang lenyap ini, saudara sekalian. Itu sebabnya kenapa Abraham itu dipanggil Tuhan. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, sanak keluarganya satu. Dan dipanggil untuk apa? Untuk mendapatkan kota. Mendapatkan kota. Tetapi di situ pun Abraham, dia menempatkan diri sebagai orang asing. Dan menganggap tempat itu bukan tempat yang tetap. Itu sebabnya dia tidak membangun rumah gedung mewah. Tidak. Pada Abraham ini orang yang kaya. Tidak. Tetapi dia hanya mendirikan kemah. Kemah saja yang bisa sewaktu-waktu dibongkar. Kalau memang Tuhan perintahkan pindah ke sana, dia bongkar ke sana. Tetapi dia juga merindukan kota. Ya, dalam ayat firman Tuhan, coba kita membaca. Membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-8, 9, dan yang ke-10, saudara sekalian ya. Ayat 8, 9, dan ke-10. Karena iman Abraham taatlah. Dari kalimat ini, saudara, karena iman Abraham taat. Ini luar biasa. Artinya Abraham ini adalah kehidupan pribadi yang taat kepada Tuhan. Contoh dalam Kejadian pasal 12 itu panggilannya, pasal 22 dan seterusnya itu cerita tentang ketaatan Abraham. Ketika Tuhan perintahkan Abraham saat itu untuk mempersembahkan Ishak, anaknya, anak yang dikasihinya, anak yang didapatkan dari Tuhan di masa tuanya. Ketika Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, baru Tuhan genapkan janjinya. Untuk Abraham, Sarah ini mendapatkan anak yang namanya Ishak itu. Tetapi ketika anak itu sudah tumbuh, mulai remaja, Tuhan lagi meminta anaknya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan di Bukit Moria. Sekalipun nantinya bukan Ishak yang dipersembahkan, tetapi domba.
yang dipersiapkan oleh Allah. Adapun perintahnya Allah untuk mempersembahkan anaknya itu sesungguhnya untuk menguji ketaatan daripada Abraham ini. Dan sekarang dalam suratan Ibrani ini Rasul Paulus dia mencatat kembali, karena iman Abraham taat. Contoh yang nyata yaitu tadi yang seperti saya sampaikan, Abraham taat bukan saja meninggalkan sanak saudaranya atau kampung halamannya, tapi ketika dia mempersembahkan anaknya satu-satunya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Hanya taat. Ya, kalau bahasa kami di Lempiran dulu, ya nggak ada kata-kata lain. Bisa nggak bisa, tahu tidak tahu, ya Abraham juga demikian. Ketika dia panggil, ya dia kata berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengerti tempat yang ia tuju, tanpa dia tanya, tanpa dia protes. Dia hanya mengatakan ya Tuhan, ya kalau bahasa kami. Ini satu-satunya bahasa. Ya ya Tuhan. Dia berangkat tanpa mengetahui tempat yang akan dia tujui itu. Dia hanya taat sebab dia yakin bahwa Allah itu sanggup untuk mengatur segalanya. Ya, puji Tuhan. Ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi ternyata masih ada bapak, anak, dan cucu. Yakub juga bersama sebagai cucu, Ishak sebagai anak, dan Abraham sebagai bapak. Di negeri asing, dan di situ dia tidak membangun gedung, tidak, tetapi dia tetap berkemah. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Berarti Ishak dan Yakub juga tahu itu. Kenapa ayahnya, kenapa mbahnya, engkongnya ini tidak membangun rumah yang megah, yang mewah, dan sekalian. Padahal Abraham orang yang kaya, diberkati oleh Tuhan. Ini Abraham, saudara. Lalu lanjut ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini alasannya. Nah, itu sebabnya ini mengingatkan kepada kita, sebagus apapun juga tempat tinggal kita, sekaya berapapun kekayaan yang kita miliki, ingat bahwa kita ini sesungguhnya sedang mencari tempat yang tetap, kota yang direncanakan oleh Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham ini. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Ibrani pasal 13 tadi. Tidak punya rumah tinggal tetap. Kita merindukan kota yang akan datang. Ya. Yang mempunyai dasar, kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini keyakinan Abraham, biar ini juga menjadi keyakinan kita. Biar menjadi keyakinan kita.
bahwa kita tidak selamanya tinggal di bumi ini. Ya, itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih lewat Rasul Yohanes 10 Patmos diperlihatkan langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, kota Yerusalem yang baru aku. Inilah kota yang tidak bisa diguncangkan oleh apapun juga. Sebab datangnya dari Allah, dari surga, bukan dari bumi. Ya, bumi ini sedang dunia dan segala isi sedang lenyap, saudaraku. Tapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan firman-Nya itu, yang akan tinggal. Coba ini baca 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, saudaraku. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17, saudara sekalian ya. Ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia bumi ini yang seringkali kita agung-agungkan, kita gandoli ini. Padahal ayat mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa keinginannya? Ada keinginan mata, ada keinginan daging, ada keinginan mata, serta ada keangkuhan hidup. Itu yang ada isi daripada dunia ini. Dan Tuhan sebutkan sedang lenyap. Sedang lenyap. Coba kalau kita tetap mempertahankan bumi yang sedang lenyap ini, maka berarti kita membiarkan diri kita ikut lenyap bersama dunia dan segala keinginannya. Tapi puji Tuhan, ayat selanjutnya dia katakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya di mana? Kita mungkin bertanya, kan dunia dan segala keinginan sudah sedang lenyap. Lalu kita mau hidup selama di mana? Kita akan dipindahkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan sudah mempersiapkan bumi yang baru, langit yang baru, yang turun dari surga. Saudara sekalian, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ayo kita baca ini. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Ojo melang-melang hatimu. Ya, sementara di hari-hari ini banyak kegelisahan-kegelisahan yang terjadi. Bukan saja masalah tempat tinggal, tapi juga masalah pandemi yang sedang kita hadapi. Tapi biar ayat ini juga memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan kepada kita. Apapun yang sedang terjadi, yang kita alami, yang menyangkut kebutuhan hidup kita, yang menyangkut tempat tinggal, ya, bagi saudara kita yang masih dalam pergumulan untuk mendapatkan tempat tinggal, ya, saudara sekalian, ayat ini sangat memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah
percayalah juga kepadaku. Ini sama dengan orang yang melakukan kehendak Allah. Dia akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Kata kuncinya adalah percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Seperti apa yang diperlihatkan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Perkataan ini tepat dan benar. Artinya ya sangat-sangat ya harus menjadi perhatian kita untuk kita meyakini ayat itu. Maka sama dengan ini. Kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, saudara sekalian, maka Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kalau di hari-hari ini orang sibuk dan bingung untuk mencari tempat tinggal, dan sekarang mungkin Tuhan izinkan kita kos kontrak atau apa namanya, oke. Ini proses kita di bumi, kita jalani itu. Tapi sesungguhnya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Masing-masing kita ada tempatnya. Tuhan sediakan tempat ini. Bukan di bumi. Ya, ini apa yang diucapkan Tuhan ini sebetulnya ini merupakan suatu nubuatan juga dengan apa yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Itulah kota yang kudus, Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Disitulah rumah Bapa itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Jadi proses pergi ke situ itu satu. Jangan kita hanya baca sebab aku pergi ke situ. Kalimat itu hanya sekedar kita baca, oh ya, dia pergi ke situ. Tapi proses untuk pergi ke situ, menyediakan tempat kepada kita itu, prosesnya dia harus lahir. Dia harus mati tergantung di kayu salib untuk menebus kehidupan kita, menyelamatkan kita. Dan kepada kitalah dia pergi. Dia mati tergantung untuk kita. Untuk kita. Dia mati dan bangkit, saudaraku. Dan dia naik ke surga. Dia pergi ke situ. Lanjut, saudaraku. Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, jadi betul-betul Tuhan menyiapkan ya tempat bagi kita, dan kita nggak usah gelisah sekarang ini. Sekalipun kita sudah dalam kegelisahan, tapi ada harapan. Tuhan sedang dan sudah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita diberitahu oleh Tuhan Yesus, sewaktu-waktu kita akan menempati tempat yang sudah disiapkan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama Tuhan, bahasanya supaya, ya dikatakan, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah tempat yang sesungguhnya. Dalam kitab Wahyu, itulah langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga.
daripada Allah. Inilah tempat yang Tuhan sediakan kepada kita di hari-hari ini. Tuhan siapkan kepada kita. Di situ kita akan mengalami suatu berkat yang besar, keindahan, kebahagiaan, sukacita yang tanpa batas. Ayat mengatakan, kita kembali kepada Wahyu pasal 21. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari pasal 21. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi sungguh luar biasa, saudara sekalian, apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang lama sudah berlalu. Tangisan, ya. Ini air mata dari mata mereka. Banyak tetesan air mata. Selama kita masih ada di bumi ini, tetesan air mata tidak pernah ada henti-hentinya. Artinya apa? Kita harus menghadapi banyak masalah-masalah yang sedang terjadi di hari-hari ini, yang menimbulkan tangisan, tetesan air mata yang begitu banyak, yang disebabkan oleh karena dosa, oleh karena persoalan, oleh karena nikah, rumah tangga. Banyak air mata sepanjang selama kita masih di bumi ini, bumi yang lama ini, saudara. Betul-betul air mata itu akan terus bercucuran. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih. Kalau Tuhan itu menyiapkan tempat yang tanpa adanya air mata. Ya, bukan air mata saja. Dan maut tidak akan ada lagi. Maut. Apa itu maut? Itulah kematian. Maut tidak berkuasa, maut tidak ada. Di sorga tidak ada kematian, yang ada kehidupan. Di dunia ini, maut ini sedang membayang-bayangi kita. Upah dosa adalah maut. Kita lihat dunia ini. Begitu mata kita melihat, bisa menghasilkan dosa dan kejahatan dan kenajisan. Kenapa? Sebab dunia penuh dengan keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang akan menghasilkan kematian atau maut, saudara sekalian. Tetapi kita bisa melihat bahwa di kota yang kudus itu, Yerusalem yang baru itu, yang dari Allah itu, langit baru, bumi yang baru itu, bukan saja air mata, maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Tidak ada. Ya, itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan apa yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita,
maka sesungguhnya apa yang sedang kita hadapi, kita alami itu tidak sebanding. Rasul Paulus dia mengatakan, tidak sebanding. Jika Tuhan izinkan, ya kita harus menderita, harus sengsara karena kita mengikut Tuhan. Jadi ada sengsara, ya karena Tuhan itu disebutkan kasih karunia. Tetapi juga ada sengsara yang disebabkan pola kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Itu kita sengsara, itu tidak ada pengharapan. Sengsara penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa dan kejahatan itu, ya, ini akan menghasilkan maut. Kehidupan yang semacam ini tidak ada pengharapan, tidak ada harapan apa-apa. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan izinkan untuk kita harus menjalani kehidupan, ya, oleh karena kebenaran, oleh karena firman, lalu kita menderita, maka Tuhan sebutkan itu adalah kasih karunia pada Allah dan kesempatan untuk kita bisa berhenti berbuat dosa. Lalu dibandingkan dengan kemuliaan yang disebutkan Wahyu ini, ya tidak ada air mata, tidak ada maut, tidak akan ada perkabungan dan ratap tangis dan duka cita. Ini tidak sebanding. Artinya apa? Artinya kita betul-betul berbahagia, sukacita. Kita hidup dalam kemuliaan Allah. Dan Paulus tadi mengatakan, penderitaan di zaman sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan, itu tidak sebanding. Itu sebabnya, saudara sekalian, jika Tuhan mempertontonkan ini, betapa Tuhan ini ya ingin sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita. Ya, dia sebutkan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Biar kita imani. Sekalipun sekarang kita masih ada di bumi, dan banyak hal yang harus kita hadapi dan kita alami. Dan kita lihat, kita ingat, sewaktu-waktu maka Tuhan akan memperbaharui segala sesuatu baru. Yang lama itu telah berlalu. Dan ditegaskan bahwa perkataan ini tepat dan benar. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini ada tepat dan benar. Ya dan amin. Ini janjinya Tuhan untuk kita semua. Ayo saudara sekalian, ini mengingatkan kepada kita, ya, apa yang diperlihatkan oleh Rasul Yohanes ini menjadi pengharapan kita, sekaligus menjadi kerinduan kita, sekalipun kita masih ada di bumi ini. Banyak hal yang membuat kita banyak menangis, meneteskan air mata. Kalau itu kita lakukan, harus kita lakukan oleh karena melakukan kebenaran. Biar kita lakukan dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat, saudara sekalian, ya saya teringat, ya diingatkan di sana, 1 Petrus pasal yang ke-4, ya. Nanti bisa dibaca ayat sebelumnya, kita baca ayat yang ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi, kalau sekarang ini kita harus menangis, ya, kita harus mencucurkan air mata oleh karena kita melakukan kebenaran suatu. Maka simak baik-baik ayat ini. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus.
Perhatikan, supaya kamu juga boleh bergembira dan boleh bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ini yang ditulis oleh Rasul Petrus. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, itu roh Allah ada padamu, dan seterusnya. Biar kita terima, jika Tuhan izinkan kita di bumi ini, kita harus mengalami penderitaan, harus mengalami air mata, oleh karena banyak hal-hal satu, oleh karena nama Kristus. Biar kita terima ini. Ya, bahkan ayat mengatakan bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Jadi penderitaan ini bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Tujuannya untuk supaya jika Ia menyatakan kemuliaannya, maka kita akan menerima bagian kemuliaannya itu. Roma pasal yang ke-8, Saudara. Paulus juga berkata di sana, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, satu. Roma pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin, perhatikan satu, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini clear, saudara sekalian. Ini betul-betul luar biasa. Ini benar, ini nyata, ini tepat dan benar. Kata Tuhan, apa didengar oleh Rasul Yohanes Pembuka, tepat dan benar, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan izinkan. Jika Tuhan izinkan memang kita di bumi yang lama, yang sedang lenyap ini, mengizinkan kita harus mengalami hal semacam itu, ayat mengatakan bersukacita dan berbahagia sesuai dengan bagian yang kita dapatkan dari Tuhan. Oleh karena Kristus itu, untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, dari ayat-ayat firman Allah ini, kita diberikan harapan, diberikan pengharapan, sekalipun kita memang harus sewaktu-waktu juga diizinkan kita menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan, bahkan penderitaan oleh karena Kristus. Ya, betul. Kita berada di bumi. Sementara bumi ini bukan tempat yang tepat, bukan tempat yang ideal buat kita. Paulus juga mengatakan, ya ini bukan tempat kita. Bukan tempat yang tetap. Kita sedang mencari kota yang akan datang. Abraham juga mengatakan begitu. Kota yang punya dasar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan Tuhan sudah menyiapkan itu lewat apa yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Sudah ketemu. Apa yang dirindukan oleh Paulus, apa yang dirindukan oleh Abraham, sudah didapatkan dari Tuhan lewat penglihatan yang diperlihatkan oleh Rasul Yohanes. Langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru yang turun dari surga.
yang di sana tidak ada tetesan air mata. Seperti kata Tuhan, aku akan datang kembali. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali untuk membawa kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun ada. Biar ini kita yakini, kita imani, kita syukuri bahwa oleh firman Allah ini mata kita sedang dibuka untuk melihat bagaimana masa depan yang Tuhan sediakan. Tapi juga mata kita juga dibuka untuk kita tidak terikat dengan apa-apa yang ada di bumi ini. Seindah apapun, semegah apapun yang Tuhan sudah berkatkan, rumah umpamanya kemewahan-kemewahan, jangan sampai kita terikat dengan itu. Karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan kita yang penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu janganlah di hari-hari kita melupakan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau melayani Tuhan. Jangan. Justru dengan apa yang Tuhan nyatakan ini, untuk membangkitkan semangat kita, gairah kita, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi beribadah, melayani Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan kepada kita, dengan apa yang sedang kita alami. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian. Ya, jika seizin Tuhan dalam PA nanti kita akan lanjutkan. Ya, puji Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR, saudara sekalian. Buku NR nomor 70. Ku tak mau lupakan. NR 70. Haleluya. Ku tak melupakan
kita tundukkan kepala. Haleluya. Saudara, dari Golgota inilah permulaan untuk kita diselamatkan, dan sampai sewaktu-waktu Golgota ini akan membawa kehidupan kita untuk kita merasakan, menikmati langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun daripada Allah. Jadi Golgota ini sangat berkaitan erat dengan kota Yerusalem yang baru. Itulah kerajaan surga. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau berjanji lewat firman Tuhan yang sedang kami pelajari di hari-hari ini. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu yang baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kami mengamini Tuhan, yang dimulai di mana Engkau menyediakan bumi, langit dan baru, dan semua itulah kota Yerusalem yang baru untuk kehidupan kami, sehingga kami tidak terpisahkan lagi dengan Engkau, dan sungguh air mata tidak ada, keluh kesah perkabungan tidak ada, dan ada bahagia bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu sore malam hari ini. Terima kasih, terima kasih. Perbaruilah Tuhan kehidupan kami. Perbaruilah Tuhan ibadah pelayanan kami. Sebab sungguh-sungguh sekali lagi, dibandingkan dengan apa yang sudah Engkau siapkan kepada kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami lakukan di hari-hari ini, terutama oleh karena Tuhan tidak sebanding. Terima kasih Tuhan, biarlah lawatanmu, berkat-Mu pada sore malam hari ini memberkati kami, membuat kami berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dan akhirnya kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita, dan kita tetap bawa kepada Tuhan. Seperti tadi saya mengatakan, tema yang baru ini biar kita tekuni, kita belajar bersama-sama untuk kita meminta kepada Tuhan, dan Tuhan kiranya membukakan firman Allah untuk kita. Ya, mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali pada hari Rabu, yaitu ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci, dilanjutkan pada hari Kamis, yaitu doa penyembahan. Kita tekuni apa-apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita, yang pada akhirnya nanti ibadah-ibadah ini kita kembali pada Minggu Raya semacam ini, dan jadwal ibadah atau jamnya sama, ya jadwal ibadah jamnya adalah 5:30 sore tepat, jam 5:30 sore tepat, baik ibadah raya, PA maupun doa penyembahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon doa dari sidang jemaat semua, sekaligus nyatakanlah kerinduanmu kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan firman untuk kita semua. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk sidang jemaat, khususnya kepada jemaat yang membutuhkan dukungan doa, yaitu Ibu Aniwaro, yang saat ini dirawat di BDH Benowo. Kita doakan supaya Tuhan jamah, baginya tidak ada barang yang mustahil. Kita juga berdoa yang dalam pemulihan,
supaya juga menolong yang rumah tangganya, nikahnya juga mengalami gangguan. Kita juga berdoa yang juga jemaat mengalami masalah-masalah soal ekonomi, kita juga doakan biar Tuhan juga membuka jalan dan Tuhan menolong sidang jemaat semua. Yang sepuh-sepuh biar Tuhan juga memberikan pertolongan, memberikan semangat yang baru di masa tuanya. Ya, bagi kita semua sidang jemaat, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam Tuhan, kita perhatikan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita lalai, dan firman Tuhan sudah begitu jelas untuk kita. Biar kita imani, kita tekuni, kita yakini bahwa sampai sewaktu-waktu apa yang dikatakan Tuhan itu menjadi bagian kita semua. Juga tidak lupa kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga kita berdoa untuk supaya betul-betul pandemi ini bisa lalu dan kita bisa beribadah secara tatap muka. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai, memberkati dalam ibadah raya pada sore malam hari ini. Dan sebelum kami berpisah meninggalkan acara ibadah ini, berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kami kembali datang kepadamu, membawa kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan menolong, memberkati, menyertai selalu bagi jemaat-Mu yang menghadapi masalah sakit penyakit. Ibu Ali Warau Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit BDH Benowo, Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu dan Tuhan menjamah bagimu. Tidak ada barang yang mustahil. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam pemulihan Om Edwin juga Tuhan jamah. Yang dalam persoalan nikah, rumah tangga, keuangan, ekonomi, usaha, pekerjaan, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan kami bawa kepadamu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga. Kami serahkan dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa untuk memberikan pertolongan yang ajaib bagimu. Tidak ada barang yang mustahil, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sudah sepuh Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru. Dan kami semua Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Biar Tuhan memberkati, memberikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampai pun TNI, Polri, kulit bau membau Tuhan, untuk menghadapi masalah yang sedang bangsa kami ini hadapi, khususnya masalah pandemi corona, juga masalah ekonomi, keamanan, dan banyak lagi yang dihadapi bangsa kami. Itu sebabnya Tuhan berikan hikmat marifat kepada para pemimpin-pemimpin kami, sehingga kebijakan-kebijakan yang disampaikan itu akan sungguh-sungguh akan menyejukkan rakyat masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami menyerahkan hidup kami ini ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya berkat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa Sang Putra,
dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Amin.